Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Fertilitas adalah banyaknya angka kelahiran bayi yang hidup. Mortalitas adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, atau bisa disebut dengan angka kematian, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, melampaui batas politik ataupun batas bagian dalam suatu negara. Sedangkan penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang tinggal di negara atau daerah tersebut, dan yang kedua adalah orang yang secara legal atau hukum mempunyai hak untuk tinggal di daerah atau negara tersebut. Pertumbuhan penduduk. Masalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi merupakan salah satu permasalahan yang sangat pelik di Indonesia. Pertambahan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan. Masalah kependudukan. Masalah kependudukan sebenarnya sangat kompleks. Banyak aspek yang mencangkup di dalamnya, di antaranya aspek pangan, pemukiman, sandang, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup. Dan di antara konsekuensi tersebut ada 3 hal yang perlu dicatat, yaitu 1. Jumlah angkatan kerja bertambah. 2. Rendahnya kemampuan negara-negara yang sedang berkembang untuk menciptakan kesempatan kerja tambahan. 3. Semakin menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kualitas kehidupan. Masalah kependudukan di Indonesia pada hakikatnya menyangkut 3 aspek, yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek mobilitas. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia terus meningkat sampai tahun 2025. Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000 sampai 2025 mengaju kecenderungan dengan terus menurun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian. Namun, penurunan karena kelahiran lebih cepat dibandingkan penurunan karena kematian. Secara perlahan, persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun. Sebaliknya, persentase penduduk yang tinggal di pulau lain meningkat, seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, pertumbuhan alami di pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan di Pulau Jawa. Faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk. Oke, berikutnya adalah ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja juga adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat demi menunjang perputaran roda perekonomian. Nah, ketenagakerjaan juga berhubungan dengan penduduk. Ini bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk akan berdampak pada masalah tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Tenaga kerja dipilih pula dalam 2 kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, yang termasuk angkatan kerja adalah tenaga tidak kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan.
Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak bekerja. Selanjutnya yaitu sebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu lapangan pekerjaan, sumber pekerjaan, dan jenis pekerjaan. Sebaran angkatan kerja berdasarkan lapangan pekerjaan menggambarkan di sektor-sektor produksi apa atau mana saja para pekerja mengandalkan waktunya. Sebaran menurut sumber status pekerjaan menjelaskan kedudukan pekerja di dalam pekerjaan yang dimiliki atau dilakukannya. Nah, adapun sebaran menurut jenis pekerjaan menunjukkan kegiatan konkret apa yang dikerjakan oleh pekerja yang bersangkutan. Lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Indonesia masih di sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa menempati kedudukan kedua dan ketiga. Nah, sedangkan sektor industri pengelolaan itu berada di urutan berikutnya. Yang berikutnya ada klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan penduduknya, berdasarkan batas kerja, dan berdasarkan kualitasnya. Nah, untuk yang pertama berdasarkan penduduknya, itu terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Untuk yang tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan yang bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2000, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Contohnya ada pensiunan, lansia, dan anak-anak. Untuk yang kedua berdasarkan batas kerja, itu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, untuk angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, yang bukan angkatan kerja yaitu mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu berdasarkan kualitasnya, kedua jadi menjadi 3, ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik. Untuk tenaga kerja yang terdidik itu adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau keterampilan dalam bidang tertentu dengan cara bersekolah dan menempuh pendidikan formal dan non formal. Itu ada contohnya seperti pengacara, guru, dokter, dan lain-lain. Yang kedua ini tenaga kerja terampil, yaitu mereka yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapatkan melalui pengalaman kerja. Contohnya adalah mekanik, apoteker, dan ahli bedah, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja. Itu ada contoh seperti kuli bangunan, buruh harian, asisten rumah tangga, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah masalah ketenaga kerjaan. Beberapa masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja. Kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Dan yang keempat, pengangguran. Nah, kualitas tenaga kerja dalam suatu negara ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan dalam negara tersebut. Nah, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan mempengaruhi terhadap rendahnya produktivitas atau kualitas hasil produksi barang dan jasa. Nah, meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran, padahal
harapan pemerintah semakin banyak jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Nah, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian, Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. Nah, teman-teman, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemaparan rekan saya sebelumnya bahwa masalah penduduk sebenarnya sangat kompleks. Banyak sekali aspek yang mencakup di dalamnya seperti aspek sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Maka pertumbuhan penduduk itu sendiri biasanya menimbulkan masalah-masalah seperti struktur bermuda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin serius dan semakin meningkat, urbanisasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada 3 ciri yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan pada saat ini, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih perlu diturunkan, serta penyebaran penduduk yang kurang seimbang, dan kualitas kehidupan penduduk yang masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, pemerintah juga harus lebih meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga tidak ada lagi angka pengangguran yang lebih meningkat. Semakin pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan agar perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal besarnya porsi penduduk usia produktif. Dan lebih penting lagi, apabila tingkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, di mana hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk tujuan pencapaian maupun luasan pembangunan perekonomian Indonesia, sehingga masyarakat, jumlah pengangguran pada masyarakat itu menipis dan permasalahannya dapat diselesaikan secara cepat dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak masyarakat itu sendiri, sehingga dapat menyelesaikan problematika tersebut secara cepat. Mungkin seperti itu.